Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kawan-kawan semua selalu sehat walafiat. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau bercerita mengenai power supply simetris yang saya rakit atau yang saya buat. Power supply simetris ini pada dasarnya adalah dua buah power supply, atau kalau baterai ya dua buah baterai yang disambung secara seri. Anggap aja di sini positif negatif ini adalah power supply yang pertama, dan positif negatif di sini adalah power supply yang kedua. Antara negatif dengan positif, jadi negatif power supply pertama dan positif power supply yang kedua, ini terhubung atau tersambung dan kita namakan adalah ground atau netral. Berarti power supply simetris itu adalah positif, ground atau netral, kemudian negatif. Itu mengenai power supply simetris. Dan tentunya tegangannya adalah sama karena dikatakan simetris. Tetapi pada power supply yang saya buat ini tegangannya bisa diatur dari 1,4 volt sampai 31 volt. Nah, sekitar 1,4 volt sampai 31 volt. Dan peralatan ini saya lengkapi dengan proteksi konslet atau anti konslet. Nah, sebagai pengatur tegangan ini ada dua buah potensio, yaitu potensio quartz atau kasar dan potensio fine, baik power supply yang pertama maupun power supply yang kedua. Berarti kalau tegangannya bisa diatur, berarti tegangan power supply pertama dengan power supply yang kedua ini nilainya bisa diatur sama. Baru dinamakan power supply simetris. Nah, kalau tegangannya tidak sama, silakan rekan-rekan semua kita namakan apa, terserah. Potensio fine ini nilainya adalah 1 kilo dan potensio quartz ini adalah nilainya 5 kilo. Sehingga potensio fine ini kalau diputar dari minimum sampai maksimum, ini perubahan tegangannya sekitar 6 volt, dan kalau yang quartz ini yang nilainya 5 kilo ini kalau diputar dari minimum sampai maksimum, ini perubahan tegangannya adalah sampai 25 volt. Jadi fine itu artinya halus, sehingga perubahannya itu adalah kecil. Nah, sebenarnya kepengen yang lebih kecil lagi, di bawah 6 volt, berarti potensio yang di bawah 1 kilo. Tetapi untuk mendapatkan potensio di bawah 1 kilo itu sangatlah sulit. Nah, jadi di toko-toko elektronik yang dijual kebanyakan adalah yang 1 kilo dan yang 5 kilo atau mungkin yang 10 kilo. Tapi yang saya pakai di sini adalah yang 5 kilo adalah untuk pengatur quartz-nya, dan 1 kilo adalah yang untuk fine-nya. Maka ini
sumber tegangan pertama maupun kedua bisa diatur tegangannya dan dilengkapi dengan anti konslet. Jadi tegangan output positif ground ini kalau tegangannya di bawah 1,4 misalnya 1,24 atau 1,3, maka indikator konsletnya akan menyala. Yang di sini, apalagi dikonsletkan tegangannya adalah 0, maka LED indikator konslet yang warna merah ini akan menyala. Demikian pula yang untuk power supply yang kedua. Kalau negatif dengan groundnya dikonsletkan atau tegangannya sekitar 1,3 volt ke bawah dikit, maka indikator konslet untuk warna birunya akan menyala. Dan bila output negatif dengan positif itu dikonsletkan atau di-shortkan, maka indikator LED warna hijau dan warna merah ini akan menyala. Jadi indikator konslet dua-duanya akan menyala. Berarti power supply yang pertama dan power supply yang kedua anti konsletnya akan bekerja semua. Bila mana output negatif dengan positif. Tetapi kalau yang positif dengan ground aja, ini indikator LED merahnya yang nyala, atau negatif dengan ground aja, yang sini dengan sini, ini LED yang hijau aja yang menyala. Jadi yang bekerja itu bisa dua-duanya power supply ini dan bisa salah satunya. Nah, ini prinsip kerja daripada power supply simetris yang saya buat seperti gambar ini. Nah, selanjutnya power supply simetris ini saya rakit dan saya kemas dalam box bekas power supply CPU. Jadi ini adalah kotak atau box power supply CPU yang rangkaian power supply-nya sudah saya buang. Dan di sini adalah tempat kipas atau fan pada power supply. Kemudian ini yang melingkar ini saya potong dan kemudian saya buang. Nah, setelah itu saya tutup pakai PCB, nah ini, dan saya tempel aluminium pendingin atau aluminium sebagai heatsink atau pendingin. Ini bagian belakangnya. Nah, jadi ini tibanya adalah bagian belakangnya. Nah, kemudian bagian depannya adalah ini. Nah, ini saya lubangi 4. Nah, ini juga saya lubangi. Nah, kemudian untuk voltmeternya ini belum saya lubangi. Dan di sini saya pasang PCB. Nah, ini. Maka lubang ini akan ketemu dengan lubang ini, dengan lubang PCB ini. Yang ini dengan ini dengan ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah, kemudian untuk lubang untuk yang ini dalam gambar ini karena belum saya lubangi sehingga di sini belum tergambar ada lubangnya untuk voltmeter. Nah, kemudian ini kemudian saya cat warna putih jadi ini. Jadi ini untuk tempat voltmeter
voltmeter power supply pertama, yang kedua, dan ini untuk potensio quartz dan fine, ini juga sama quartz dan fine. Kemudian ini adalah untuk terminal positif, terminal negatif, positif, negatif, positif, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini mengenai gambar box power supply CPU yang saya pakai untuk power supply asimetris. Nah, kemudian setelah saya masukkan, kemudian saya foto seperti gambar ini. Nah, ini dari sisi samping dan dari depan, dan di dalamnya tampak. Kemudian ini dari lebih ke sampingnya, ini trafo. Ini adalah rangkaian proteksi konsletnya. Kemudian ini adalah pengatur tegangannya. Kemudian ini kalau dilihat dari depan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini dari samping dan dari belakang ini adalah pendingin. Nah, berarti di sini adalah rangkaian pengatur tegangan, yang PCB ini adalah rangkaian anti konsletnya atau proteksi konslet. Di samping itu juga di sini saya pasang deteksi tegangan di atas 18 volt. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya nanti pada penjelasan mengenai cara kerja daripada rangkaian power supply ini. Kemudian ini kalau saya gambar dari samping, nah ini, jadi relaynya pada PCB ini adalah 4 buah. Yang 2 adalah untuk proteksi konslet dan yang 2 adalah untuk deteksi tegangan di atas 18 volt. Nah, kemudian di sini dioda bridge itu ada 2 buah. Kemudian yang ini adalah rangkaian power supply yang pertama, yaitu positif dengan ground. Berarti ini adalah IC LM317. Kemudian ini transistor PNP. Kemudian yang ini adalah IC LM337. Kemudian yang ini adalah transistor jenis NPN. Dan transistornya ini yang saya pakai ini adalah A1943, dan yang agak ke dalam ini adalah transistor C5200 kalau nggak salah. Nah, ini kemudian gambar yang ini saya perjelas lebih besar lagi. Nah, jadi ini adalah potensio 1 kilo, yang ini adalah 5 kilo, ini potensio 1 kilo, ini 5 kilo, dan ini adalah untuk voltmeter power supply untuk positif dengan ground. Nah, kemudian ini adalah voltmeter untuk power supply-nya yang negatif dengan ground. Nah, kemudian ini nampak relaynya 1, 2, 3, kemudian yang satunya lagi tidak tampak dari samping. Nah, ini adalah trafonya. Nah, trafonya adalah 32 volt CT. Nah, bagaimana sambungannya, penjelasan berikutnya. Dan ini adalah dioda bridge 2 buah, elko-nya juga 2 buah, yang nilainya 4700 mikrofarad, 50 volt. Nah, ini IC LM317, dan ini transistor A1943. Kemudian yang ini adalah IC LM337. Kemudian yang ini adalah transistor C5200. Nah, kemudian ini adalah plat pendingin aluminium yang terhubung dengan plat pendingin aluminium yang terpasang di belakang. Nah, ini plat aluminium
sana tersambung dengan aluminium ini. Jadi untuk plat pendinginnya ini cukup lumayan agak besar, sehingga saya nggak khawatir kalau terlalu panas. Maka kalau dipakai hanya terasa hangat-hangat. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah kotak box power supply CPU yang di dalamnya saya isi power supply simetris dan tentunya sudah saya modifikasi. Nah, coba kita perlihatkan videonya. Ini disambung dengan listrik. Ini tegangannya dari yang sebelah kiri 1,24 volt, semuanya kita setting 1,24 volt, dan LED indikator konsletnya nyala semua. Nah, kemudian kita putar ke kanan maksimum semua, tegangannya adalah 31 volt. Nah, ini tutupnya kita buka, sehingga nampak di dalam. Kemudian ini saya perlihatkan dari samping, yang terlihat jelas adalah trafonya. Kemudian ini yang terlihat adalah rangkaian power supply-nya. Kemudian kita kembalikan, nampak dari depan. Nah, kemudian disambung listrik kembali. Nah, tegangannya adalah 31 volt. Kemudian yang sebelah kiri kita setting pada tegangan 12 volt. Nah, kemudian kita sambung dengan kabel, dan output power supply ini diberi beban lampu. Ini adalah lampu rem sepeda motor merek Honda. Nah, ini yang daya kecil itu lampu belakang. Nah, sekarang lampu rem, ini masih lampu belakang. Nah, yang ini lebih terang adalah lampu rem sepeda motor. Tegangannya yang tadinya 12 volt turun menjadi 11,9 volt. Kemudian outputnya adalah dikonsletkan atau disortkan, sehingga indikator konslet LED warna hijau menyala. Berarti power supply yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita coba untuk power supply yang sebelah kanan. Tegangannya sekitar 12 volt. Nah, kemudian kita beri beban lampu. Ini lampu belakang. Nah, ini adalah lampu rem. Tegangannya adalah dari 12 volt turun sedikit 11,9 volt. Nah, kemudian kita konsletkan. Nah, maka indikator LED warna merah yang menyala yang sebelah kanan. Nah, kemudian tegangan masing-masing kita setting pada tegangan sekitar 6 volt. Nah, sekitar 6 volt. Baik power supply yang sebelah kiri, ini anggap aja yang sudah 6 volt sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri.
atau power supply yang kedua, yang sebelah kiri. Nah, kemudian terminal negatif dengan positif, nah, jadi groundnya tidak dipakai, jadi 6 volt dengan 6 volt 12 volt. Jadi ibaratnya 6 volt di seri dengan 6 volt. Di sini 5,96 volt ya. Nah, di seri. Nah, sehingga tegangannya ini akan sekitar 12 volt. Karena 6 volt ditambah 6 volt atau 5,96 ditambah 5,9. Kemudian min dengan plus sebelah paling kiri dan kanan disortkan, sehingga indikator konslet baik warna hijau dan merah menyala. Nah, kemudian tegangannya yang sebelah kiri disetting sekitar 20 volt, kemudian yang kanan juga sekitar 20 volt, sehingga total tegangannya adalah 40 volt. Nah, kemudian ini dipindahkan power supply belah kiri, tegangan 20 volt dikonsletkan, maka indikator konslet LED hijau akan menyala. Dan 20 volt dengan 20 volt berarti 40 volt dikonsletkan, sehingga indikator konslet untuk power supply belah kanan dan kiri menyala, atau merah dan hijau menyala. Dan yang satu 30 volt, nah sebelah kiri kemudian kita konsletkan. Nah, ini dikonsletkan pada tegangan 31 volt untuk power supply sebelah kiri. Nah, kemudian yang sebelah kiri 31 volt, sebelah kanan 20 volt dikonsletkan. Nah, ini kalau ditotalkan adalah 50 volt. Kemudian 31 volt dengan 31 volt dikonsletkan. Nah, ini sekitar tegangan 62 volt. Nah, di sini 30,9 volt ya. 30,9 volt ditambah 30,9 volt. Nah, ini yang sebelah kanan aja 30,9 volt outputnya, terus dikonsletkan. Jadi ini adalah power supply simetris yang tegangannya masing-masing bisa diatur dan dilengkapi dengan proteksi konslet. Ini dikonsletkan lagi sehingga kalau dilengkapi dengan proteksi konslet semacam ini, kalau kita merakit pada kondisi misalnya konslet, maka akan aman. Nah, itu tadi penjelasan saya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila dalam penjelasan saya kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tetap semangat belajar bersama channel Ruang Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.